犯我十国者。 Guys, perjalanan hidup si Hao yang penuh suka duka dalam Donghua Perfect World akhirnya lanjut lagi pada hari Jumat yang penuh berkah seperti sekarang ini. Di episode 111, sebelumnya kita telah melihat kesedihan yang begitu mendalam menyeliputi desa Batu karena si Hao diceritakan telah meninggoy. Akibatnya, keluarga dan orang-orang terdekat seperti kakek patriark merasa sangat terpukul tatkala melihat si Hao sudah tidak bernyawa dan tergeletak di bawah sebuah pohon keramat. Tapi di episode ke-212 yang akan kita bahas sekarang, keajaiban kembali menghampiri si Hao yang ternyata bisa hidup lagi berkat bantuan Mokyu dan rumput keabadian yang dikenal legendaris. Waduh, gimana ceritanya tuh orang yang udah meninggoy beberapa lama tapi bisa hidup lagi? Apakah si Hao dihidupkan Oke, daripada penasaran, temukan jawabannya di episode kali ini ya. Terobos aja aku. Cerita episode 112 Perfect World dibuka dengan keadaan istana kekaisaran batu yang didatangi 3 gulungan tikar terbang di atas langit. Ketiga benda misterius itu memberikan ancaman terhadap kekaisaran batu karena dianggap telah melakukan banyak kehajatan. Kehajatan, emangnya lagi hajat guys? Kejahatan, perbuatan dosa, dan pertumpahan darah. Astagfirullah. Benda yang terbang di atas altar kekaisaran seolah menjadi catatan dosa orang-orang negara batu sehingga harus menanggung semua hukuman berat dari para dewa. Seperti diketahui, si Hao yang merupakan orang penting dari negara batu sebelumnya telah membunuh 7 dewa negara surgawi yang memicu kemarahan penguasa alam atas. Selain itu, 3 benda tersebut meminta pihak kekaisaran batu untuk menyerahkan Void Melting Pot alias panci peleburan dosa. Kedatangan 3 benda yang menyampaikan ancaman tersebut jelas membuat Jingfeng selaku kaisar negara batu merasa sangat tersinggung. Terlebih lagi, jika pihak tidak segera menuruti permintaan 3 tikar ilahi, bukan tidak mungkin pengorbanan darah yang melenyapkan rakyatnya benaran akan terjadi. Namun sebagai penerus si Hao yang pemberani, Jingfeng langsung mengambil sikap tegas dengan memutuskan untuk baku hantam melawan kekuatan dari alam atas yang barusan menggertaknya. Perintah Jingfeng itu pun langsung disetujui para panglima kekaisaran batu yang siap menghadang terjadinya pengorbanan darah yang diakibatkan kebrutalan sekte-sekte dari alam atas. 传令，举国备战。 Sementara itu di waktu yang bersamaan jasad si Hao di desa batu, tempat ia dibesarkan masih dikelilingi oleh orang-orang tercinta tak terkecuali kakek patriark. Meski telah kehilangan seluruh energinya termasuk tulang tertinggi yang diwariskan kepada sang adik, tetapi keajaiban benar-benar datang menghampiri si Hao. Darah tertinggi yang masih ada di tubuhnya mendadak mengalir ke sekujur tubuh yang membuat jantungnya mendadak berdetak. Uniknya detak jantung si Hao yang mengandung darah tertinggi begitu kuat sampai-sampai membuat tanah di sekelilingnya ikutan bergetar. Getaran dahsyat dari jantung si Hao seketika membuat orang-orang di sekitarnya tercengang, begitu pula dengan Mokyu si dewa monyet. Berbekal ilmu pengetahuan yang dimiliki, Mokyu masih percaya bahwa si Hao bisa dipulihkan meski akan sulit karena telah kehilangan tulang tertinggi. Tanpa pikir panjang, Sun Wukong berbulu emas tersebut mengeluarkan sebuah teknik penyembuhan yang bertujuan untuk membantu si Hao sadar dari kematiannya. Dan akhirnya upaya spekulasi yang dilakukan Mokyu membuahkan hasil karena darah tertinggi si Hao semakin aktif sehingga bisa memperbaiki tubuhnya yang telah terluka. Penjelasan Mokyu dan Litterbird soal darah tertinggi si Hao sontak membuat kakek patriark dan yang lainnya terkejut karena baru pertama kali mendengar. Selama ini orang-orang di desa batu taunya si Hao cuman punya tulang tertinggi saja, sehingga ketika benda itu hilang nyawanya akan sulit untuk diselamatkan.
Tapi meski darah tertinggi mampu memperbaiki tubuh Si Hao, cairan itu menurut Mokyu lama-kelamaan pasti akan habis. Jika darah tertinggi habis sebelum Si Hao selesai memulihkan dirinya, maka resiko yang dihadapi bakal bahaya karena tubuhnya tidak sembuh secara sempurna. Hanya saja Little Bird yang berdiri di samping Mokyu justru punya keyakinan berbeda bahwa kalau seandainya darah tertinggi habis, maka hal itu akan memicu kemunculan darah asli dari Si Hao yang jauh lebih kuat. Ledakan yang muncul dari tubuh Si Hao diikuti dengan gerakan kecil jari tangannya yang langsung disadari oleh Mokyu. Dewa monyet tersebut langsung bergerak membuat formasi pelindung untuk menahan Si Hao agar tubuhnya tidak hilang sebelum selesai memulihkan diri usai mati suri. Dan benar saja kesigapan Mokyu sukses menyelamatkan jasad Si Hao yang membuat mantan kaisar negara batu tersebut bisa melanjutkan proses penyembuhan. Ternyata Si Hao selama ini menyembunyikan sebagian roh tulang tertinggi ke dalam darahnya, sehingga ia masih bisa menyimpan kekuatan menakjubkan ketika mengalami luka parah seperti ini. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja darah tertinggi di tubuh Si Hao mulai menyatu yang mengakibatkan tubuhnya bisa digerakkan. Akan tetapi dia gagal menumbuhkan kembali tulang tertinggi pada saat itu karena darah tertinggi di tubuhnya sudah semakin menipis. Proses keajaiban yang dialami Si Hao semakin membuat jantung orang-orang terdekatnya berdebar kayak mau copot, apalagi saat melihat mata Si Hao tidak kunjung terbuka. Mokyu, Little Bird, kakek patriark sampai harus mendekati tubuh Si Hao agar pendekar hebat itu segera sadar dari kematiannya. Hingga pada akhirnya Mokyu berteriak kencang dengan tujuan untuk mengaktifkan memori ingatan di samudra alam bawah sadarnya Si Hao. Tenggelam di lautan bawah sadar mengingatkan Si Hao dengan suara orang-orang tercinta yang terus memanggil namanya. Singkat cerita, sosok yang pernah mengobrak-abrik alam Dewa Void itu benar-benar bangkit kembali dari kematian dan memicu sebuah ledakan besar yang diiringi dengan cahaya menyilaukan mata. Kebangkitannya dari kematian disambut perasaan bahagia dari kakek patriark dan yang lainnya karena yang paling berpengaruh itu akan kembali meneruskan perjuangan. Pada malam harinya, Si Hao dan kakek patriark ngobrol di sebuah tebing desa batu yang dipenuhi rimbun pepohonan. Di tempat itulah Si Hao mengamati sebuah batu nisan yang memiliki tulisan kuno dan ditemukan oleh kakek patriark. Namun topik pembicaraan malam itu bukan fokus pada tulisan melainkan Nona Yuchan yang seharusnya naik ke alam atas, namun malah entah kemana perginya. Bukan hanya itu saja, Si Hao yang baru siuman turut menanyakan keberadaan teman-temannya yang ternyata telah pergi ke gurun besar untuk mencari harta dewa tertinggi. Di saat itu pula kakek patriark mengatakan kalau Mokyu dan Little Bird Xiaohong sudah ditugaskan untuk pergi melindungi ibu kota kekaisaran batu, sehingga Si Hao bisa datang menemui Jingfeng kapanpun ia mau dengan tenang. Kita bergeser ke ibu kota kekaisaran batu yang awalnya tenang mendadak berubah jadi kacau balau ketika kemarahan Dewa Langit benar-benar tiba. Kerajaan batu yang dianggap memiliki serentetan dosa kini benaran harus menangguh hukuman dari langit yang menggetarkan formasi pelindung ibu kota. Semua orang ketakutan dan berlarian, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan keterampilan bela dirinya. Untungnya Jingfeng sebagai penerus perjuangan Si Hao mampu menahan serangan dari langit berkat bantuan para bawahannya.
Kekuatan yang dikerahkan Jingfeng dan para panglimanya sedikit banyak mampu menahan gempuran besar dari langit. Akan tetapi pihaknya sadar kalau kekuatan mereka belum begitu cukup, sehingga harus menghubungi orang-orang dari tanah leluhur Desa Batu. Sayangnya upaya itu sedikit terkendala yang mengakibatkan Jingfeng berpikir kalau di Desa Batu pasti sedang terjadi suatu masalah. Padahal di saat yang sama, Xiahou tengah bersiap melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran demi membalaskan dendam atas kematian 7 dewa alam bawah. 不知何时才能再相见。族长爷爷，叔叔婶婶们，你们都要好好保。 Ketika Xiahou tengah berangkat dari Desa Batu, di saat yang bersamaan keadaan ibu kota kekaisaran semakin genting. Mantra pelindung kota yang sebenarnya kuat perlahan-lahan mulai berhasil ditembus dewa alam atas yang mengerahkan seluruh kemampuan terhebat mereka. Akibatnya para prajurit beberapa ada yang terpental karena tak sanggup menahan gempuran dahsyat dari 3 faksi alam atas yang semakin mengerikan. Saat itulah Jingfeng nekat ingin maju sendiri meski dikasih tahu kalau pihak musuh bekerja sama dengan kekuatan asing dan Master Venerable baru. Dan kekhawatiran yang dirasakan Jingfeng kejadian juga ketika formasi pelindung berhasil dijebol oleh para musuh dari dunia atas. Namun karena ia telah berjanji akan melindungi kekaisaran Batu, Jingfeng terus bergerak menghadang musuh demi memperjuangkan janjinya. Bagi Jingfeng, seandainya ia gugur dalam pertarungan, setidaknya ia telah berjuang sesuai dengan harapan Xiahou yang mewarisi tahta kerajaan Desa Batu kepadanya. Sampai pada akhirnya... 守护法阵已破，冲进去，抢神亮宝剑！Jebolnya formasi pelindung kota dan hujan bola api dari alam atas semakin membuat Jingfeng dan anak buahnya terdesak. Dia kini akhirnya sadar bahwa untuk melindungi kerajaan Si bukanlah perkara yang mudah meski sudah menggunakan kekuatan yang maksimal. Dalam situasi semacam itu, Jingfeng merasa gagal melindungi kerajaan dan dalam hati berkata maaf kepada Xiahou yang jauh di sana. Hingga tiba-tiba... Tiba-tiba saja pedang pusaka kuno warisan kakek hantu melesat dan menghancurkan energi musuh dari alam atas. Saat itulah Xiahou benar-benar telah sampai di kekaisaran Batu untuk mengambil alih pertarungan yang tidak mampu diatasi oleh Jingfeng. Sebelum beraksi, Xiahou versi New mengucapkan terima kasih kepada Jingfeng karena telah berjuang mempertahankan negara Batu dari ancaman yang membahayakan semua orang. Dan sesuai dengan janjinya untuk membasmi para pengacau, Xiahou benar-benar meledakkan kekuatan yang baru hingga sukses membasmi gerombolan musuh. 犯我十国者， Waduh, edan ya kemunculan Xiahou yang datang secara tiba-tiba sukses memberikan tekanan mental bagi musuh yang sempat kepedean bakal menghancurkan kerajaan Batu. Xiahou yang saat ini memiliki sayap emas tidak langsung menyerang begitu saja kubu lawan, melainkan membentuk segel pelindung terlebih dahulu. Saat itulah kubu lawan mulai deg-deg ser dan ingin segera menahan Xiahou yang makin OP setelah kematiannya. Sebab kalau para dewa alam atas itu gagal mengatasi kemarahan Xiahou, maka bisa dipastikan mereka tidak akan mampu melarikan diri. Salah satu Master Venerable yang dihadapi Xiahou akhirnya menggunakan kekuatan formasi ungu yang menggetarkan langit dan wilayah kekaisaran Batu. Akan tetapi, kekuatan semacam itu bagi Xiahou dianggap seperti belatung kecil yang ingin merobohkan pohon besar. Hingga pada akhirnya Xiahou mengeluarkan kekuatan di luar nurul yang bikin geleng-geleng kepala semua orang termasuk Jingfeng. 是他回来了。 「
Gimana pendapat kalian tentang Xiao yang bisa hidup lagi setelah mati? Pokoknya kalau ngikutin perjalanan Xiao mah tiada hari tanpa baku hantam ya dengan energi. Nah, untuk episode yang akan datang kita akan lihat apa yang akan dilakukan Xiao setelah ia kembali ke istana Kekaisaran Batu yang kini dipimpin oleh Jing Feng. Penasaran kan? Ya udah kita tungguin aja minggu depan ya. Rama di sini pamit. Bye bye.